Baik Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan biarkan juga untuk menonton video-video saya secara full. Dan kalau Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung channel saya melalui klik super thanks-nya. Ya, biar nanti channel saya terus berkembang, saya terus bersemangat untuk membagikan informasi yang terkait dengan dunia perdosenan. Ya. Nah, kali ini saya akan sharing terkait dengan surat yang baru saya terima kemarin ya, pertanggal 13 Juni ini. Ya, meskipun nanti video ini saya upload itu mungkin bukan tanggal 13 ya, karena saya harus di sini masih ada permintaan teman-teman dosen yang membahas BKD, ya udah saya utamakan mereka dulu gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan video-video saya yang sebelumnya yang berkaitan dengan pengusulan kenaikan jabatan akademik khusus untuk lektor kepala dan guru besar pada masa peralihan. Dan ini adalah surat yang beredar, apa saja isinya. Nah, secara garis besar isinya seperti begini Bapak Ibu ya. Jadi menindaklanjuti surat Direktur Sumber Daya Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek nomor 1999/E4/DT.04.01 tahun 2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal usulan kenaikan jabatan akademik lektor kepala dan profesor, maka masa peralihan dapat kami sampaikan sebagai berikut. Ini Bapak Ibu perhatikan ya, jadi jangan serta-merta langsung mengecek di sisternya, meskipun kemarin sudah saya submit upload yang tutorialnya. Nanti akan saya sambung yang tutorial yang mungkin jauh lebih lengkap Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang pertama itu adalah usulan baru jabatan akademik dosen jenjang lektor kepala dan guru besar bagi dosen PNS dibuka kembali pada laman ini ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini khusus untuk yang LL Dikti 3. Nah, ini disesuaikan dengan LL Dikti masing-masing ya. Menjadi JAD. Kemudian menu di jabatan akademik dosen ya. Ada menunya nanti Bapak Ibu di situ. Kemudian yang kedua, usulan jabatan akademik dosen PNS dan non-PNS jenjang lektor kepala dan guru besar yang sudah masuk pengajuan pada laman sekian ini akan dilakukan penilaian dan akan diteruskan melalui laman sekian gitu. Jadi ini kan khusus untuk yang kalau kita lihat LL Dikti itu kan berarti di naungan yang dosen di non-PNS ya, tetapi di sini sebenarnya itu berlaku untuk semua dosen ya, terutama yang menu laman sister ini ya, terutama yang menu laman sister. Kemudian bagi usulan jabatan akademik dosen jenjang LK dan GB yang telah disetujui di laman sekian ini, kemudian dilanjutkan melalui laman sister dengan panduan pengusulan melalui aplikasi sister yang akan terlampir yang akan saya sampaikan. Kalau kemarin kan mungkin secara singkat Bapak Ibu ya, tutorialnya, ini akan saya sampaikan yang lebih lengkap mungkin dengan gambar-gambarnya ya. Kemudian yang keempat, admin sister perguruan tinggi membuat user baru dengan peran operator PAK IPTS pada laman sekian. Jadi nanti operator kampusnya itu membuat menu baru, user baru. Yang kelima, semua ajuan yang sudah masuk di laman PAK, baik usulan baru maupun usulan revisi, agar dapat diajukan kembali melalui laman sister, ya, sesuai dengan pengajuan usulan yang dimaksud di gelombang 1 paling lambat diterima di Direktorat Sumber Daya tanggal 30 Juni 2024. Jadi periode 1 itu paling lambat diterimanya 30 Juni karena akan dilakukan penilaian ya, Juli, Agustus, September Bapak Ibu sudah akan pasti menerima itu. Kemudian bagi usulan yang belum diajukan pada tanggal tersebut di atas dapat diajukan pada periode kedua bulan September tahun 2024. Berikutnya, pengajuan usulan lektor kepala dan GB bagi dosen yang mendekati usia pensiun, ajuan dilakukan 1 tahun sebelum BUP kecuali yang akan pensiun di tahun 2024 di periode 1 maksimal 3 bulan sebelum pensiun. Sedangkan yang untuk usulan dari lektor ke lektor kepala, ajuan dilakukan 1 tahun sebelum BUP atau batas usia pensiun. Nah, ini yang kemarin ada salah satu dosen yang menghubungi saya, dia kalau nggak salah akan pensiun di Desember ini ya.
Desember 2024 ini, kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi saya bilang bahwa silakan Pak diajukan, sekarang sudah dibuka ya. Dia mau mengajukannya ke guru besar gitu. Jadi kemarin dia juga sudah sharing berapa publikasinya. Saya bilang bisa ini. Saya tidak menghitungnya, tapi kalau berangkat dari sekian sampai sekian kayaknya bisa gitu ya. Kemudian yang kedelapan itu persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen itu mengikuti Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 0502/E ini yang sekian itu tertanggal 22 Mei 2024 perihal ketentuan kenaikan jabatan akademik dosen pada masa peralihan ini, dan ini sudah pernah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Sudah pernah saya sampaikan sekitar berapa halaman itu. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di situ, bahkan ada yang banyak berkomentar ya. Tapi bukan di Instagram saya, bahwa kenaikan untuk khusus ke guru besar itu lebih diperlunak gitu. Nah, saya tanya diperlunaknya itu seperti apa? Ya, katanya saya tidak menemukan pernyataan ini sebenarnya. Tapi mungkin kalau saya salah, Bapak Ibu mohon saya dikoreksi ya. Kalau saya salah. Tapi katanya itu jurnal yang tadinya tidak discontinue kemudian kembali discontinue ya, karena masa jurnal itu kan setiap tahun itu kan akan direview oleh tim jurnalnya, terutama yang Scopus itu yang kemudian pada Bapak Ibu kalau mau lihat sekarang itu untuk yang Q3 Q4 itu sekarang masih proses updating Bapak Ibu, masih proses penilaian. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya di Scopus coverage-nya itu rata-rata kebanyakan tertulisnya sampai 2024 gitu, bukan sampai present gitu, tidak ada tulisan presentnya. Itu karena sekarang ini masih proses peninjauan gitu. Jadi kembali lagi ke tadi, itu menyatakan bahwa jurnal yang tadinya tidak discontinue kemudian setelah beberapa tahun menjadi discontinue itu bisa dipakai untuk syarat khusus menuju guru besar. Nah, saya bilang bahwa sebentar, saya harus perlu membaca ulang aturan tersebut ya yang di masa peralihan itu, karena apakah saya terlalu kecepatan membacanya, apakah saya tidak terlalu cermat membacanya, karena pernyataan itu saya tidak temukan. Jadi seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, bahwa kalau saya salah saya tolong dikoreksi gitu ya. Tapi di video saya tidak menyampaikan itu kalau yang discontinue itu bisa dipakai untuk syarat khusus gitu. Saya tidak mau terlalu menilai lebih jauh apakah diperbolehkan atau tidak, karena saya harus membaca ulang gitu karena ketika saya mendapatkan itu dan saya baca, saya tidak menemukan itu ya. Itu asumsi dari beberapa teman ya. Nah, kemudian berdasarkan angka 1 sampai dengan 4 tersebut, bagi perguruan tinggi yang akan mengusulkan jabatan akademik dosen, kami himbau sebagai berikut. Yang pertama, dosen harus memastikan bahwa data-datanya itu sudah terupdate ya, dan ini sebenarnya sudah disampaikan melalui surat Bapak Ibu yang disebarkan oleh beberapa minggu yang lalu, dan saya juga sudah mencoba memberitahu Bapak Ibu melalui video-video saya, mudah-mudahan itu tersampaikan. Kemudian memastikan dosen melengkapi portofolio yang akan diajukan sebagai syarat khusus, mulai dari tautan web jurnal atau tautan Sinta, itu pun opsional ya, opsional. Kenapa demikian? Kecuali kalau yang lektor kepala dengan lulusan S3 itu atau doktoral itu ya minimalnya itu adalah Sinta gitu, Sinta 1 dan Sinta 2. Kecuali kalau yang guru besar dia harus ke jurnal internasional bereputasi, terindah Scopus gitu ya, atau Web of Science. Dan khusus untuk lektor kepala yang berijazah S2 itu juga harus jurnal internasional dan bertindak sebagai penulis pertama ataupun penulis koresponden. Jadi tidak sebagai co-authors. Ya Bapak Ibu, itu yang harus dipahami. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, apakah ada hubungannya dengan yang discontinue dan discontinue? Saya harus membaca lebih ulang, Bapak Ibu. Dan kemudian, memastikan dosen sudah mengisi data baru pada profil sister. Jadi data-datanya itu diisi di sister masing-masing, ya.
Kemudian memastikan dosen memilih rumpun ilmu sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, ini saya kira Bapak Ibu juga sudah melakukannya. Memastikan dosen untuk melakukan pemadanan dan pemutahiran data. Dalam hal ini adalah status dosen dan diverifikasi NIK-nya. Berikutnya itu dosen memastikan untuk mempersiapkan dokumen review riwayat pendidikan, kemudian SKP dan BKD yang terkait, terutama BKD 4 semester terakhir ya. Tapi kalau misalnya fully, alhamdulillah nggak apa-apa. Kemudian perguruan tinggi dihimbau untuk melakukan validasi dari ajuan rumpun ilmu yang diajukan oleh dosen. Berikutnya, untuk persiapan kenaikan jabatan, perguruan tinggi segera menyiapkan dokumen bermaterai. Dalam hal ini adalah dokumen proporsi peta jabatan untuk menyusun dokumen kebutuhan dan formasi dosen. Kemudian dokumen fakta integritas perguruan tinggi menyatakan kebenaran dan pertanggungjawaban perguruan tinggi atas ajuan kenaikan jabatan. Dokumen komite integrasi akademik perguruan tinggi dan dokumen berita acara. Itu. Nah, kalau berkaitan dengan apa tadi materai, saya nggak tahu apakah ini diberlakukan dengan materai online atau enggak ya, gitu ya, karena lebih banyak sekarang itu ada yang materai online gitu. Kemudian materai online dapat dari mana? Bapak Ibu bisa dapat beli di Shopee, banyak tuh materai online. Kemudian ada dokumen PAK, konversi dosen sebagai persyaratan kenaikan jabatan bagi dosen PNS akan diterbitkan oleh LL Dikti pada saat dosen mengajukan jabatan akademik melalui laman sekian gitu ya. Kenapa kok ditulis dosen PNS? Karena banyak juga dosen PNS itu yang dipekerjakan atau bekerja di kampus-kampus swasta. Nah, 10, pada masa aturan peralihan ini tidak ada mekanisme loncat untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Ini diperhatikan Bapak Ibu ya. Pada masa aturan peralihan ini, ya yang saya buat ini, tidak ada mekanisme loncat kenaikan jabatan akademik dosen. Kenapa demikian? Ini lagi berdasarkan isu yang saya dapatkan dari beberapa para pembicara narasumber dari Kemendikbud ya, itu sekarang ini lagi pengajuan instrumen loncat jabatan, loncat kenaikan jabatan akademik ya, instrumennya itu lagi disusun gitu, karena kalau tidak ada loncat kenaikan jabatan itu sangat merugikan, terutama bagi dosen-dosen yang produktif gitu. Apalagi kalau setiap menunggu 2 tahun itu kan, 2 tahun itu lama loh, gitu ya. Gitu. Kalau misalnya kita dalam 1 tahun bisa publikasi minimal 10 untuk international conference, baik itu first authors, correspondent maupun co-authors, itu mungkin loh. Mungkin kalau mereka yang produktif gitu. Dan yang punya pandangan bahwa kita tidak produktif itu kan mungkin mereka-mereka yang tidak produktif gitu aja. Oke, Bapak Ibu, itu yang dari isi surat tersebut. Nanti kita lanjut ke tutorial untuk pengajuan ke lektor kepala dan guru besar yang lebih lengkap. Terima kasih, kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.